sahabat belajar, pernahkah kalian bertanya bagaimana cara mesin uap bekerja atau mengapa es mencair saat dibiarkan di suhu ruangan? Nah, semua itu berhubungan dengan konsep termodinamika. Yuk kita pelajari lebih dalam. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hubungan antara panas, energi, dan usaha. Prinsip-prinsip ini berlaku di berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari mesin hingga tubuh manusia. Yang kedua, hukum termodinamika. Terdapat 3 hukum utama di dalam termodinamika yang penting untuk kita pahami. Hukum yang pertama yaitu kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Seperti energi panas diubah menjadi energi mekanik di dalam mesin. Hukum yang kedua yaitu entropi. Setiap proses alami akan meningkatkan entropi, yaitu tingkat ketidakteraturan sistem. Semakin tinggi entropi, maka semakin sulit untuk energi digunakan kembali. Hukum yang ketiga yaitu suhu nol absolut. Pada suhu nol absolut, semua gerakan molekul berhenti. Namun, suhu ini hampir mustahil untuk dicapai dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, penerapan termodinamika. Termodinamika tidak hanya digunakan dalam sains, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti mesin mobil, lemari es, bahkan metabolisme tubuh kita. Yang keempat, proses termodinamika. Yang pertama, isotermal, yaitu yang suhunya konstan tetapi volume dan tekanannya berubah. Yang kedua, adiabatik, yaitu proses yang tidak ada perpindahan panas di antara sistem dan lingkungan. Yang ketiga, yaitu isokorik, yaitu yang volumenya tetap tetapi tekanannya berubah. Yang keempat itu isokorik. Isokorik ini kebalikan dari isobarik, yaitu yang mana tekanannya tetap tetapi volumenya yang berubah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membahas 2 soal tentang termodinamika. Yuk sama-sama kita simak soalnya. Jadi, untuk soal yang pertama, sebanyak 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, gas helium melakukan usaha luar sebesar. Jadi, kita ketahui yang pertama itu V1 sama dengan 1,5 meter kubik. Untuk T1-nya atau suhu awalnya yaitu sama dengan 27 derajat Celcius, langsung kita konversikan ke Kelvin, ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Untuk T2-nya atau suhu yang keduanya yaitu sama dengan 87 derajat Celcius, langsung kita konversikan ke Kelvin, ditambah 273 yaitu 360 Kelvin. Untuk tekanan gas atau P sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Yang ditanya itu usaha yang dilakukan. Jadi langkah yang pertama kita harus mencari volume akhir, yakni menggunakan persamaan berdasarkan hukum Charles, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Untuk V1-nya yaitu 1,5, untuk T1-nya yaitu 300, untuk V2-nya belum kita ketahui, untuk T2-nya yaitu 360. Nolnya dapat kita coret. Jadi V2 sama dengan 36 dikali 1,5 per 30. Jadi hasilnya V2 sama dengan 1,8 meter kubik. Di dalam proses isobarik, W dapat dirumuskan W sama dengan P dikali delta V atau W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 1,8 dikurang 1,5. W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,3. W sama dengan 0,6 dikali 10 pangkat 5 Joule. Kita konversikan ke kilojoule, yaitu dibagi 1000. W sama dengan 60 kilojoule. Jadi besar usaha yang dilakukan adalah 60 kilojoule. Nah, kita masuk soal yang kedua.
Gas ideal monoatomik dalam suatu wadah mengalami kompresi adiabatik. Mula-mula gas bertekanan 1 atm dengan volume 1 meter kubik dan suhu 300 Kelvin. Jika setelah ekspansi suhu gas menjadi 1200 Kelvin, volume gas tersebut di akhir kompresi adalah. Nah, di sini kita bisa lihat yang mengalami kompresi itu adalah gas. Dan dapat kita ketahui P atau tekanannya sama dengan 1 atm, V atau volumenya sama dengan 1 meter kubik. Untuk T1 untuk suhu awalnya yaitu 300 Kelvin. Ada T2 setelah mengalami ekspansi yaitu 1200 Kelvin. Yang ditanya volume gas di akhir kompresi. Nah, kita tahu dalam menyelesaikan soal ini dikenal yang namanya gamma atau konstanta Laplace sebesar 5/3. Nah, langsung kita masukin ke rumusnya, yaitu T2 dikali V2 pangkat gamma min 1 sama dengan T1 dikali V2 pangkat gamma min 1. Masukin gammanya dahulu, yaitu menjadi T2 dikali V2 pangkat 5/3 dikurang 1 sama dengan T1 dikali V1 pangkat 5/3 min 1. Kita pindahin ruasnya, yang T gabung dengan yang T dan yang V digabung dengan yang V. Maka menjadi T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat 2/3. Karena 5/3 dikurang 1 itu jawabannya 2/3. Kemudian kita langsung masukin angka-angkanya ke dalam rumusnya. Jadi ada 1200 per 300 sama dengan 1 per V2 pangkat 2/3. Nah, di sini 1200 per 300 itu kan 4 jawabannya. Nah, 4 ini kita pecah menjadi 2 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 1 per V2 dipangkat 2/3. Nah, 2 ini, pangkat 2 ini bisa kita coret. Jadi hasilnya 2 sama dengan 1 per V2. Nah, di sini karena kita mau ngilangin 1/3 yang di sebelah kanan, caranya kita juga harus pangkatin yang di sebelah kiri, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 1 per V2, yaitu 8 sama dengan 1 V2. V2-nya sama dengan 1/8 meter kubik. Jadi, volume gas tersebut di akhir kompresi adalah 1/8 meter kubik. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, termodinamika mempelajari hubungan antara panas, energi, dan usaha. Yang kedua, terdapat 3 hukum utama di dalam termodinamika. Yang ketiga, proses-proses termodinamika melibatkan perubahan suhu, tekanan, dan volume. Semoga materi ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Jangan lupa untuk bereksperimen dan pelajari lebih dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.